Sempet kan. Terus? Tapi kan aku bukan pawang ular ya. Iya, aku setuju. Aku nggak berani ngomong tapi aku setuju. Ya ampun, masa yang nonton dikasih pantat? Oke, selamat datang di channel YouTube saya dan kali ini kembali edisi podcast spesial juga hari ini. Pokoknya setiap hari podcast gue spesial kalau yang datang ke sini. Kali ini saya bersama Ceris. nama panjangnya siapa? Natasha Ceris Aurora Siagian. Mampus ya tuh banget. Denger gak? Kalau UN susah, harus disingkat. Jadi Ceris aja ya kita manggil ya? Iya boleh, Ceris. Atau nama bekenya ada lagi yang lain selain Ceris? Kalau nama panggung sih banyak mas. Biasanya tapi saya dipanggil sayang gitu. Oh. Gue panggil sayang ada yang marah? Ya pastilah. Banyak nggak fans. Iya langsung dialihkan. Oke, Ceris sebenarnya Ceris ini aku sama Ceris udah temanan lama banget sebenarnya. Dan dia adalah salah satu berarti ya, founder dari Balikpapan Animal Care ya, betul. Bukan rescue ya. Sudah ada. Oh, sudah ada ya. Karena namanya sudah ada, jadi kita pakai nama lain. Mas. Oh, jadi Balikpapan Animal Care. Oke, ini dia. Tapi tenang aja, kita sini nggak pakai bahasa Inggris, yaitu hanya nama Instagramnya aja. Nanti di kolom deskripsi ada Instagramnya dari Balikpapan Animal Care. Kita akan bahas panjang lebar tentang animal care. Gak usah tentang dia lah ya. Bosan orang mas. Oh iya kan. Oke, Ceris, apa kabar nih? Baik. Baik, kegiatan sekarang sibukannya apa? Kerja dan kerja. Wih, gaya banget ya. Itu kayak pilihan yang itu ya, yang presiden ya. Betul. Sekalian mas. Oh sekalian ya. Jadi kerja. Kegiatannya apa nih sibuknya? Kerja apa? Kalau kegiatan selain kerja emang komunitas ini sih yang paling banyak menyita waktu gitu. Oh paling banyak menyita waktu ya? Iya sih, kalian tadi baru masuk ke studio podcast aja ada kucing nyasar di situ ya. Langsung sudah ya. Kalau nggak bawa ini mungkin langsung jiwanya udah meronta-ronta kayaknya. Jiwa rescue ku. Aduh sayang nggak bawa makan lagi ya. Aku nggak dipikirin loh, nggak dibawain makan loh aku di sini. Yang undang tuh nggak usah dipikirin ya kan ya. Oke, jadi Balikpapan Animal Care. Iya. Kenapa pengen banget? Ini kucing udah bunyi-bunyi ya di sini. Ya, aku mau di interview juga gitu. Nanti kita angkat dia ya. Kenapa terpikirkan untuk buka Balikpapan Animal Care? Nah, jadi aku ceritain dari awal dulu ya. Boleh. Nah, sebenarnya aku tuh nge-rescue sendiri. Awalnya, karena emang aku ngerasa kalau misalnya ngelihat hewan-hewan kayak gitu aku tuh tersentuh gitu loh. Kayaknya aku harus banget gitu nolonginnya kan. Terus kalau misalnya nggak aku tolongin tuh kayak kepikiran. Nah, akhirnya mungkin itu panggilan juga kan ya. Akhirnya aku mulai nge-rescue sendiri. Nah, nggak lama setelah itu aku tuh ketemu sama teman-teman yang satu visi dan misi gitu kan. Nah, beberapa dari mereka ngajakin yuk nge-rescue bareng. Nah, aku tuh sempat terpikirkan sama mereka kalau bakalan mau bikin Balikpapan Animal Care ini gitu, grup semacam komunitas gitu. Nah, karena kan kalau semakin banyak orang yang berkontribusi dampaknya akan semakin besar pastinya ya kan. Nah, itu sih awal mulanya. Dulu kita 3 orang. Sekarang mungkin sekitar 20 orang. Wow, dari 30? Dari 3 ke 20 sekian gitu. Wow. Mungkin masih akan bertambah banyak pasti ya. Doain aja. Ya, sebenarnya gimana ya? Agak sedikit membingungkan ya ketika aku ngeliat ada orang bikin Balikpapan Animal Rescue, Balikpapan Animal Care atau animal apalah pokoknya yang memperjuangkan hak-haknya binatang ini ya kan. Karena nggak bisa semua juga kamu jangkau kan? Betul. Pasti betul kan? Jadi gini, aku pernah bayangin nih ketika aku buang sampah nih, lempar kan pasti tempat sampah gede di komplek rumah. Kucing langsung kadang nggak gini, kok enak ya kucingnya di rumah ya? Kok enak ya anjingnya di rumah ya? Kita kasih makan, kita rebus, kita masak lagi makanan, bukan makanan sisa gitu kan? Kita rebus. Kayaknya mereka yang tuannya, dan kita ininya budaknya gitu. Dan mereka ini yang di tempat sampah ini melihat gimana ya? Aku kadang sempat analogan seperti manusia sebenarnya sama loh. Ada yang kita pakai kata beruntung ya, mungkin nanti bisa kolom komentar kalau nggak setuju ya. Ada yang beruntung, ada juga yang nggak beruntung kan? Tuh ada juga yang ngasih tempat sampah. Gitu kan, ada juga yang hidupnya enak, bisa masak, bisa apa. Karena aku juga seperti itu, setiap ketemu kucing, gue pernah nyelamatin kucing sekali.
Wih, mantap. Tapi jangan cerita endingnya ya. Pasti sekarang tadi bilang mantap kan? Iya. Terakhir pasti kamu bilang, ah kok gitu ke? Pasti nanti kamu bilang gitu terakhirnya. Kenapa? Oke, ceritain. Kenapa? Oh ya di sini bebas, kamu juga boleh nanya ya. Iya. Jadi gini, tanjakan apa nih tempat sewa-sewa mobil ini namanya? MT Haryono. Yang di MT Haryono ini apa? Sewa-sewa mobil. Ini Simpang 3 Wika. Apa Karen? Karen. Kalaren. Anu kali. Simpang 3 Wika ini yang sering kecelakaan itu. Tahu. Kalau mau turun ke bawah ke global. Tahu. Nah, tanjakan itulah pokoknya ada sewa-sewa itu kan. Di tengah-tengah tuh ada kucing. Anak kucing. Ya nggak anak-anak banget sih ya, sudah ya anak ya kucing ABG lah. ABG. Mungkin lah ya. Gue pas naik motor, kebetulan pas sepi gue berhenti lah. Enggak sih, ada 2-3 motor yang lewat, tapi mereka lewat aja. Ya gue berhenti pinggir di tempat perusahaan itu, gue ambil ke tengah. Terus tadi gue niatnya mau taruh di perusahaan itu kan, tapi ada security-nya. Bapaknya mau nggak terima ya? Aduh, ya udahlah, gue bawa lah. Jadi gue dari Simpang Wika sampai ke rumah kilo 6 itu tangan satu bawa motor. Karena satu gue pegang ya. Iya. Kan bingung mau taruh mana. Nggak ada tempat kan, jadi gue pegang sampai kilo 6. Nah ini pasti dibilang, ah kok gitu ke? Tau nggak gue bawa pulang ke rumah. Gue tahu tempat sampah dong ya kan. Ya tapi nggak apa-apa, setidaknya kan Nggak, dia. aku tahunya di situ banyak kucing. Setahu aku di situ di tempat sampah komplekku itu, Bangun Reksa itu banyak kucing. Setahu aku ya dia punya teman-temannya lah nanti minimal sih, tapi nggak tempat sampahnya, di pinggirnya. Setidaknya dia ada makanan lah ya. Aku pikir begitu, karena kayaknya di rumah kayaknya belum bisa melihara kucing kayaknya ya kan. Jadi ya udahlah gue taruh situ gitu kan. 2 hari gue kepikiran tuh, karena setiap hari lewat, kok nggak pernah ngeliat tuh ya kucing. Pertanyaannya masih hidup, atau ada yang adopsi, atau dia sudah melalang buana kemana. Gue cuma merhatiin ada kecelakaan gak di sini ya, ada kucing kelindes kah atau apa kah gitu kan. Nggak ada, berarti mudah-mudahan dia selamat aja sampai hari ini. Gue nggak tahu posisinya di mana. Warnanya oranye pokoknya. Itu kan kucing kucing garang ya. Iya. Yang banyak di meme-meme. Gue rasa dia mentalnya kuat kok. Nah itu loh, maksudnya nggak semua kan bisa kamu dapatin. Dan sebenarnya aku yakin semua manusia itu punya rasa sebenarnya. Cuma mereka tuh bingung bawa pulangnya. Benar nggak sih? Iya, karena setiap orang juga kan punya keterbatasan ya Mas ya. Betul, ada keterbatasan itu. Nah, kayak kamu nih, aku dapat kucing, aku info ke kamu nih. Terus kamu yang tampung dulu berarti? Nah, jadi kalau di Balikpapan Animal Care tuh ada SOP-nya. Wih, ada SOP-nya. Ceritanya ada SOP-nya. Oh, ini harus tahu nih, semua harus tahu nih SOP di mana. Jadi begini, yang pertama kalau kita dapat laporan, kita harus tahu dulu nih lokasinya di mana, karena biasanya ada banyak orang yang bilang, Mbak ada kucing, tapi dia nggak ngasih tahu lokasi jelasnya. Nah kan kadang tuh ada aja yang ngelapor, ngefoto, tapi kita tuh nggak tahu ini tuh di mana, tuh sering banget terjadi. Terus yang kedua, dan banyak banget kasus dia cuma foto, ngelaporin, tapi udah kucingnya ditinggal. Sedangkan kan kadang tuh kucingnya ada yang masih bisa jalan, nggak tahu udah kemana gitu iya, kan? nggak tahu udah kemana. Jadi pas kita udah sampai, udah nggak ada. Dan itu juga beberapa kali sering, makanya kita selalu ngomong, Mbak, kalau misalnya udah nemu kucing, langsung diamanin. Jadi kita minta amanin dulu. Nah setelah itu, setelah diamanin, nanti tim kita yang akan ke sana. Begitu. Nampungnya di mana nih? Sambil minum ya, ini buat cegah corona nih. Ini C itu buat ya. corona. Oke guys, jadi acara ini sponsori oleh ya. Sponsor dia ya, kita lebih sponsorin. Oke, jadi tampungnya di mana? Oke. Jadi untuk sementara kalau misalnya kucing kan hewan masih kecil ukurannya gitu kan ya. Itu bisa ditampung di tempat rekan-rekan kami gitu. Kadang mereka juga punya ini kucing-kucing lainnya kan. Jadi sementara ditampung sana. Ini kan Balikpapan Animal Care, sebutnya animal. Semua berarti. Jadi nggak hanya kucing, nggak anjing. hanya kucing, anjing, binatang-binatang dilindungi. Tapi kalau sapi kirim ke rumahku aja nggak apa-apa kalau nemu. jangan malah nggak aman sapinya ya kan. Langsung dibuat apa ya, rendang. Enggak, jadi semua binatang nih ya. Kita dulu ya, semua binatang berarti ya. Betul. Oke, jadi kucing, anjing semuanya, ketemu ular piton. Iya, kalau sempet ada yang ngelapor ular. Sempet kan? Terus? Tapi kan aku bukan pawang ular ya. Terus? Jadi aku langsung, karena kita itu kan ada BPBD ya. Iya betul. Nah mereka sekarang tuh hebat banget, bisa nanganin ular, bisa nanganin kucing yang naik-naik atap-atap gitu ya. Udah kayak di luar negeri gitu nah ya kan. Keren emang ya. Iya, makanya jadi kita itu karena nggak ahli di dalam kayak
Itu hewan eksotis yang Eksotis. eksotik, no whatever. Dia bilang ular eksotis deh. Jadi Buset gimana dah. Ngeri dong ya, eksotis banget dia ular. Gak apa-apa itu menurut pendapat dia. Iya. Jadi di menurut luar pendapat aku, gitu. cowok jangan jadi cowok buaya, jadi cowok ular aja. Iya, Jangan eksotis. dianggap serius. Ayo lanjut. Jadi ada yang nampung lah intinya sudah ya. Iya, ada yang nampung. Kalau yang luka-luka, kecelakaan, misalnya kemarin sempat aku lihat story juga gitu kan, Iya, kejerat lehernya, karet ya udah lama. Iya. Nah itu maksudnya gini, itu kan butuh biaya ya. Betul. Ini contoh, ini kita kasus nih misalnya kalau terjadi, jadi buat pengalaman teman-teman yang nonton. Gue nemu di jalan nih kucing, misalnya, tapi udah mungkin kakinya patah lah misalnya, anggap aja mungkin Iya. habis kelindas mungkin. Terus gue hubungin kalian tim Balikpapan Animal Care ya kan di Instagramnya itu gue DM, gue jagain nih, kalian datang. Kan tuh harus ditanganin tuh. Iya. Dan waktu penanganan itu kan langsung dibawa ke rumah sakit dong berarti. Betul. Bukan rumah Bukan sakit, rumah sakit. dokter hewan ya. Vet, iya. Apa sih namanya kalau Vet, buat hewan? vet. Vet. Iya. Kenapa nyebutnya vet? Iya, memang namanya sih mas. Oh ya, itulah dibawa ke vet itu kan. Iya. Terus ada dokter tuh. Langsung ditangani sama dokternya atau Betul. gimana? Langsung. Biayanya? Biayanya kita dari donatur. Jadi Sekarang berarti sudah ada uang kas gitu ceritanya. betul sekali. Oh. Jadi waktu kan kita lagi senggang nih, nggak ada case yang lagi kita tangani. Hanya biasa ada beberapa case yang mesti butuh perawatan ya kan. Betul. Nah itu biasanya nggak langsung ngeluarin uang. Nah biasanya banyak banget donatur yang langsung ngirim ke kita. Walaupun nggak ada cash ini misalnya. Walaupun gak ada cash. Jadi Oke. karena mereka tahu kita ini Balikpapan Animal Care, mereka support dengan dana. Kadang tuh ada yang dana, ada makanan. Makanan Banyak binatang banget. ya, Iya. kucing. Jadi kita itu nggak nutup kemungkinan buat teman-teman yang mau berdonasi berupa hal-hal lain selain uang, itu bisa banget kita terima. Oh, oke. Kayak yang kandang yang aku bawa sekarang itu hasil dari pemberian donatur. Oh, jadi nggak beli ya? Enggak. Diberi dari donatur Iya. ya? Wow. Sementara ini, bukan sementara ini ya, base campnya dari Balikpapan Animal Care di mana? Balikpapan Animal Care. Kita sebutnya apa? BAC. BAC. Ya? Iya. BAC. BAC. Bak. Nggak enak ya kayaknya kalau BAC ya? Jangan dong, jangan. BAC aja lah ya? BAC aja. BAC base campnya di mana nih saat ini? Kalau saat ini tuh kita di rumah anggota sih. Jadi Bukan di rumahmu? kadang, Kalau tapi kadang-kadang. lebih sering ini di rumah namanya Bu Tuti. Hai Bu Tuti, mungkin Bu Tuti. Aku pernah lihat postingannya tuh. Bu Tuti. Bu Tuti, dia dokter juga bukan sih? Bukan. Oh bukan ya? Oh lain berarti. Bukan. Bu Tuti, di mana tuh? Daerah mana tuh? Di Batu Ampar. Kita paling sering sih di rumahnya. Paling sering di sana ya, Batu Karena Ampar. rata-rata kucing yang kita rescue juga ditampungnya di sana. Karena Bu Tuti banyak banget kucing. Tapi kan kalian membawa nama Balikpapan Animal Care nih. Balikpapan Animal Care. Itu kira-kira yang dokter-dokter hewan tuh ada harga khusus nggak sih buat kalian sebenarnya? Iya, tentu Tetap aja. ya? Karena bukan pribadi ya? Iya, mereka juga kan istilahnya kayak berdonasi walaupun ya memang Tetap ada biayanya, cuma diskon gitu ya. Iya. Wow, ini luar biasa sekali. kontribusinya. Jadi kontribusinya banyak banget. Ya berarti banyak penolong lah ya ceritanya Iya, ya. betul. Kan lumayan 50.000 kan lebih berhemat jadinya. Iya betul-betul. Ini luar biasa sekali nih Balikpapan Animal Care. Kucing aja dirawat. Apalagi Beli kamu. Kompak banget sih. Kita kesamaan ya. Nah, itu kan di tempatnya Bu Tuti tadi ya. Iya. Terus ada mungkin kadang-kadang tempatmu juga dan beberapa. Iya. Ini 20 anggota itu maksudnya tetap atau volunteer? Volunteer. Volunteer. Tetap yang tim intinya berapa orang? Tim intinya itu kita sekitar 7 atau 9 orang. Gak banyak sih, tapi mereka yang paling aktif. Jadi kita memang ada kayak tim inti Iya, pasti. khusus buat di lapangan yang ngurusin donasi, uang keluar masuk gitu. Ada. Di sini banyak kucing nih depan kantorku ini. Beranak aja terus pokoknya. Nah, itu salah satu masalah kota maksudnya. Beranak aja, kita nggak tahu Iya. bapaknya siapa, tahu-tahu udah Iya, ada suara. akibat pergaulan bebas begitu. Pergaulan bebas banget. Di sini banyak kucing nih. Makanya kadang kalau aku makan tuh kan, nggak buang tuang-tuang, aku taruh di depan gitu. Sampai kadang besoknya udah bersemutan. Jadi Wih, taruh langsung udah, datang ya, nggak taruh dulu, nggak tahu datang apa nggak. Tadi habis. Berarti ada yang datang tuh. Iya. Tadi makan siangku taruh situ ya. Nah maksudnya apa ya, nggak gampang ya sebenarnya buat kayak gini. Dan Iya. kendalanya Cherry ini nggak didapat dari pemerintah tuh. Betul. Benar ya. Kita nggak Jadi benar-benar pribadi sendiri ya kan. Ya, kita swasta. Nggak disupport, Bukan nggak BUMN. disupport ya, Iya. nggak disupport Nggak ya. nggak disupport, pengennya disupport gitu. Aku jelasin ya. Pengennya disupport.
pengennya disupport. Ya banyak sih, kemarin juga di sini ada Balikpapan 1000 guru juga belum disupport juga sama pemerintah, pengen disupport juga. Iya, jadi tolong disupport. Ya, soalnya kayak gini kan bagus ya. Iya. Senang nggak sih? Kayak kamu gini kan minimal gini. Apalagi kayak aku sudah kayak di follow Instagramnya ya. Jadi kalau kalian nemu langsung di DM. Balikpapan Animal Care. Nanti ada di deskripsi, buka aja. Nah, maksudnya gini. Kayak gini-gini kan berarti sebenarnya banyak membantu ya, daripada di pinggir-pinggir jalan saya sering loh anjing apalagi itu. Gue rasa kayak anjing tuh kayak pengen mau bunuh diri aja rasanya kalau aku lihat mereka tuh ya, aku lihat nggak ada, aduh gue mau ngerawat tapi kasian juga ya daripada kurus semua dia tuh di rumah aku ya. Aku di rumah ada 3 anjing. Nah, sudah 3 loh, jangan mau nambah lagi. FYI aku sekarang lagi rawat 6 anjing gitu. Wow, 6. 3 anjing itu, aduh. Udah pusing ya? 3 anjing, ya sudahlah ya. Ya maksudnya kan gimana ya Cher ya, Cher sini ya. Agak banyak kendalanya kalau aku pikir ya. Tapi kalian masih tetap mau jalanin dan sampai hari ini ya. Oh ada yang menarik waktu itu. Berapa minggu apa bulan ya? Kamu ada posting anjing coklat kriwel. Jenis anjing apa tuh ya? Oh, betina tapi ternyata. Iya, betina. Temanku, teman gerejaku ada yang punya anjing itu dan hilang. Jadi waktu ada postingan itu, kita langsung share di grup gereja ya kan. Ternyata pas sudah cari tahu, oh di telepon kalau nggak salah, pasti ada telepon kamu deh, nanya itu betina apa jantan, ternyata betina. Yang hilang tuh jantan. Mirip anjingnya itu, Bu Ariga, Marvin. Jadi kamu posting deh, kalau nggak salah di feedmu nomor 2 dari atas tuh. Gue hafal. Kalau gue stalking dulu sebelumnya. Ada anjing kriwel loh, warna coklat. Nah, itu nemu. Di Regensi juga kan? Iya, di Bekasi ya. Besaki. Ya, Bekasi mah jauh amat. Apa ya Bekasi di sana? Besaki. Ya itu pas itu tuh. Posting itu langsung ada yang share ke grup gereja. Kan di sana dia lagi kehilangan anjing juga, ternyata beda kelamin. Yang ketemu betina kan ya? Betina. Yang hilang jantan. Kasusnya waktu itu jadi RT Besaki. Ngomong Bekasi juga. Besaki. Ya. Besaki. Pokoknya di Regensi. Itu tuh sebenarnya mereka nggak ngelapor ke kita. Oke. Kalau bisa nemu? Jadi ada waktu itu tetangganya. Oke. Tetangganya itu inisiatif buat mau ngamanin. Cuma dari pihak sekitar nggak mau. Oke. Akhirnya dia kan khawatir karena yang mereka itu nggak pernah nangani dogi. Oke. Nah sedangkan temanku ini udah tahu lah ya cara nanganin dogi. Nah akhirnya temanku nelfon, Ceris tolong dong itu amanin dulu, yang penting jangan di situ bla 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 ya. Dan akhirnya langsung berangkat itu bagus ke sana. Iya, bagus banget sebenarnya. Pas ke sana ngomong. Nah, ini sih sebenarnya yang menjadi kendala, kadang kan kita harus komunikasi kan. Komunikasi entah itu ke masyarakat atau kemana, berbagai pihak. Nah, di situ kita harus bisa bernegosiasi lah, ya kan? Keahlian dalam bernegosiasi. Gue percaya malu ya. Nah, terus yang awalnya tadinya nggak mau, pokoknya intinya jadi mau. Oke. Jadi itu diadop sekarang? Sekarang udah ketemu sama pemiliknya malahan. Oh, udah nemu? Iya, padahal yang lain tuh udah share kemana-mana nggak dapet. Nah, pas setelah aku share, itu pun kita sempet ini dulu pindahin dia ke foster, namanya foster. Foster itu jadi cuma menampung. Oke, itu istilah kalian ya? Iya, foster itu hanya menampung ya dalam jangka waktu tertentu. Oke. Sambil kita mencari yang punya. Nggak lama kok, 24 jam langsung dapat. Ada yang hubungin. Iya, dapat. Dan emang jadi sebelum kita ngasih ke dia, kita tuh minta buktinya apa, ya kan? Karena banyak banget pastikan orang yang nyari. Kadang tuh nyari kesempatan dalam kesempitan. Dogi kan mahal, ada lah ya. Ada harganya lah ya. Harganya. Dan kadang ada sebagian golongan kan yang mengkonsumsi. Nah, kita menghindari itu. Jangan sampai salah bawa dapat orang ya. Iya. Itu kan lagi ada viral juga tuh ya di Instagram ya. Yang orang daki gunung dihadang dibegal sama babi hutan. Nggak tahu ya? Nggak, aku belum di-share ya. Bakalan jatuh pohon semua itu. Seru banget tuh. Aku komen sih. Coba ada aku di situ, habis tuh babi. Tapi babi hutan gede banget loh, Kak. Iya, gede emang. Iya kan? Dilihatin fotonya. Jadi dia ngerekam di atas pohon. Iya. Temannya pada naik pohon semua. Cewek juga naik pohon. Wih,
Langsung, banget ya. yang tadinya nggak bisa langsung bisa ya. Kasian banget ya. Ini nggak mungkin selamatin ya. Iya. Oke, jadi sejauh ini bisa ke-handle semua ya? Sejauh ini bisa, karena gini Kak. Maksudnya dari biaya nih aku bicarakan sih. Oh, selama ini bisa. Masih Dan bisa. puji Tuhan banyak banget orang-orang baik. Dan donasinya itu, para donatur tuh nggak cuma dari Balikpapan loh Kak. Oh, wow. Iya, jadi itu banyak banget yang dari Jakarta, yang dari kemarin itu ada dari Sulawesi, macem-macem. Apalagi kan kita sekarang memang lebih aktifnya itu ke media sosial. Oh iya, betul. Iya kan? Jadi orang tuh bisa akses, bisa nerima informasi kan gampang. Nah itu banyak loh Kak. Jadi bantuan itu nggak menutup kemungkinan datang juga dari luar kota. Ini buat kalian-kalian nih yang emang bilangnya pencinta wanita, pencinta binatang, bilang pecinta binatang, nanti disinggung masalah binatang, tersinggung tapi mana donasinya? Wih, kata-kata gue bagus juga tuh. Iya, aku setuju. Aku nggak berani ngomong tapi aku setuju. Iya kan ngakunya pecinta binatang, suka sama binatang ini, tapi bantuannya mana gitu kan? Mumpung sekarang sudah ada lembaganya, mumpung sekarang sudah ada yang menampung ya kan, dan resmi. Situ ditulis juga bukan dipakai pribadi lagi ya kan, benar-benar apa nih kalau tulis di Instagram itu bukan non-profit. Ya non-profit. Non-profit organization. Non-profit organization, so guys, you must have donation for that. Wow, nanti abis ini banyak yang donasi ini. Amin. Mana tahu bisa langsung buka shelter, amin. Sendiri, shelter tuh buat perawatannya. Iya, penampungan. Tadi apa yang sebelumnya foster? Foster itu penampung sementara. Jadi orang yang mau menampung sementara. Oh. Jadi dia nggak, kan ada orang yang selalu terkendala sama, tapi kita nggak bisa adopt. Adopt itu kan berarti dia selamanya kan. Oke. Tapi kalau nggak adopt dia selamanya, tapi tiba-tiba postingan itu masih ada, pemilik yang ngelihat gimana dong? Postingan apa tuh? Misalnya anjing yang kemarin deh, misalnya nggak ketemu tuh 24 jam nggak ketemu nih, aku adopt nih, sudah 2 bulan ternyata yang postingan lama terlihat lah, gitu. Ketahuan lah sama yang punya. Sama yang punya, terus dia mau minta kembali itu gimana prosedurnya? Gak masalah, kalau misalnya gini aja sih, itu kan tinggal diskusi bersama, ntar kita musyawarah Kak. Capek mufakat gitu ya. Pelajaran sekolah masih kita ingat ternyata. Oh gitu ya, nggak ada masalah ya kayak kan, gitu ya. Intinya kan kita sama-sama sayang sama doginya. Kan? Nah kita cari solusi terbaik. Kalau memang ternyata di owner sebelumnya kita lihat dia nggak terawat, mungkin kita akan tetap memperjuangkan sama owner yang baru. Karena sedih banget loh. Kadang tuh sering banget ya Kak ya. Ada owner yang dia cuma tahu pelihara doang, ngasih makan, tapi dia nggak berani buat bawa ke dokter kalau dia sakit. Maksudnya dikasih kehidupan yang lebih layak. Itu banyak banget. Iya, tergantung ya. Tergantung anjingnya sih. Anjing gue nggak pernah ke salon. Aku mandiin sendiri. Kalau itu bukan aku, bapakku yang mandiin. Kalau aku sih pegang gini. Wih, bau sudah nih. Pakai rinso gitu ya. Mandi. Nggak tahu ya bapakku pakai apa ya, rinso kok. Enggak sih, kayaknya nggak mungkin rinso lah, panas sekali. Tapi bisa juga sih buat kutu. Oh, kalau buat kutu ya lebih baik pakai obat kutu lah Kak. Oh ya kan nggak tahu aku. Aku nggak tahu, nggak pernah lihat proses mandinya. Tahu datang lagi sore udah wangi aja ya kan. Ya maksudnya kan benar. Maksudnya ini karena aku sekarang suka sedih ya Kak. Ketika aku lihat orang melihara kucing, melihara anjing yang kayak jenis-jenis yang benar-benar untuk dipelihara ya. Misalnya kayak kucing Anggora lah segala macam. Benar-benar perawatannya. Yang punya aja ke salon mungkin 2 bulan sekali. Ini kucingnya seminggu sekali. Pengalamanku juga gitu sih Kak. Aku tuh jarang banget ke salon, tapi anjingku tiap hari dijemput sama Tit. Ya buat perawatan. Maksudnya kayak gitu-gitu loh. Kadang gimana nasib mereka yang di tempat sampah itu ya. Iya. Kadang-kadang sempat kepikiran seperti itu gitu loh. Maksudnya sedih juga. Pengennya sih bisa tampung semua gitu. BTW ini udah berapa dia? Sorry ya kalau dicuekin ya. Banyak loh. Kayaknya lebih banyak dari ini deh, dari kakak deh. Ngolok ya. Ya awas aja gak nonton ya, ini nonton live dia gak nonton di YouTube. Iya, waduh kacau ini kan dia buat lagi cari jam tayang. Nontonnya di sini. Jangan lupa ya mampir ke YouTube nanti hasilnya. Ya pokoknya nanti aku share link YouTube-nya Kak. Oh iya, ini gelap kan? Dia gelap kan tuh, gelap. Iya, nanti terang di itu yang di YouTube HD ya. HD. 1080, tapi nggak 4K. Ya, maksudnya kan kadang suka sedih gitu ya. Nah, oke deh, sekarang gini. Kan ada bintang tamu selanjutnya. Namanya Ansyar. Siapa? Ansyar.
Keren sekali namanya. Karena dia ditemuin di pasar, jadi kita kasih nama anak pasar, disingkat Ansyar. Oh, untuk kamu nggak ketemu di tempat sampah ya? Jadi Namanya bisa Ansam. Oke, Ansyar. Wah, bisa kelihatan ya? please welcome. Hah? Bisa kelihatan ya? Kayaknya aku nggak ini. Nggak usah dibuka ya? Nggak buka aja kali. Buka, aman. Sini sayang aku, sini. Aku takut. Ah serius? Oh enggak. Aku tuh sampai kaget loh. Ansyar sini dong. Sebenarnya dia itu dulu namanya Sari kak. Kok kamu tahu dari dulu namanya Sari? Enggak, pas kita pertama temuin dia kita kasih nama Sari. Pasti penontonku bingung. Itu mic-nya di sini tapi orangnya di bawah pas suaranya bisa kedengaran ya. Suaraku kan nyaring kan. Mic-ku bagus tahu. Oh, ini dia. Hai guys. Hai. Gemeteran dia nah. Takutan dia pasti. Iya kan dulu dia nggak pernah mungkin naik motor, naik mobil kan. Iya. Jadinya pas sekali naik motor gemeteran nih. Oke, accident-nya, kejadiannya apa nih yang terjadi sama dia nih? Jadi waktu itu ada pelapor kita yang nelpon. Kamu masuk frame gak dia? Oh iya. Masuk ya? Oke. Nah, jadi waktu itu ada pelapor nelpon. Enggak, WA deh kayaknya. Oh, ntar dipipisin. Dia lincah banget pengen explore tuh kemana-mana. Oke, terus? Gak apa-apa ya, sambil. Nah, jadi kondisinya dia. Jatuh HP-mu. Kondisinya dia itu ada bisulnya udah parah kak, sampai ke leher, sampai bikin lubang gitu. Ya ampun, masa yang nonton dikasih pantat? Nggak sopan. Sini. Ansyar. Dia mah cowok, tahu aja mana yang cewek. Gue nggak didatangin. Sudah tidur situ, dia tidur. Nah, terus ada tim kita yang jemput. Oke. Nah, di sana langsung dibawa. Ini di pasar tapi ya? Di pasar. Karena memang kalau kita lihat banyak banget orang yang kalau misalnya dia terlalu banyak overpopulasi di rumahnya, pasti akan dibuang di pasar, di tempat sampah, dan lain-lain. Kayak aku itu ya. Nah, kondisinya kan di pasar itu nggak ada yang perhatiin. Jadi Jelas. mereka itu survive sendiri. Kita nggak tahu dia kehujanan kemana, makannya apa, udah makan atau belum gitu kan. Nah, di sana juga mereka tantangan terbesar tuh terkena virus, bakteri dan lain-lain. Karena nggak ada yang mandiin juga, nggak ada yang ngerawat kan. Kira mereka gampang terserang sama penyakit. Padahal maksudnya kan ini kucing-kucing biasa gitu ya. Mungkin beberapa orang juga nggak terlalu care gitu kan. Iya, kucing dom iya. Mereka ada sebagian orang. Iya, yang ada beberapa yang kayak aku bilang. Aku tadi bilang beberapa kan ya? Iya. Tolong dikoreksi kalau salah nanti ya. Jangan dibully. Gak apa, kalau dibully bisa rame kak. Oh iya, viral. Habis itu klarifikasi itu minta maaf. Iya. Iya, jadi akhirnya ditampung dan ini udah berarti ke dokter dong perawatannya. Iya, perawatannya ke dokter. Aman cuy, ke dokter. Ke dokter. Dan ini laki-laki jenisnya. Dia kayak nggak mau dekat sama aku. Coba deh. Oh mau kok. Sini. Nah kemarin tuh dia sempet terbuka ininya kak, jahitannya. Ini masih basah sih memang. Karena kalau berarti masih intensif ke dokter dong ya untuk check up? Enggak tiap hari tapi check up. Check up juga masih kan. Ini dia udah berapa kali? 2 kali sih. Yang pertama emang terbuka, jadi udah dijahit terbuka lagi. Makanya itu sih agak tantangan juga tuh kak, kalau kita ngerawat kucing, kan ada orang yang bisa ngerawat dan enggak ya. Nah itu tuh kalau nggak bisa ngerawat, pasti bukannya malah tambah sembuh, tapi malah lebih buruk. Sini Ansyar. Pantat. Emang suka gini tuh. Lu kencing di sini. Dia nandain. Lu nanti tempat baru ya? Iya Cing ya. Aduh. Oke, jadi ini narasumber saya sebenarnya yang ini, bukan yang ini. Ya, silakan. Ini bukan yang ini. Oke, jadi ini answer lah ya. Ini salah satu kasus yang ditemukan gitu kan. Iya. Dan gini, pertanyaanku kan, misalnya ketemu kucing-kucing kayak gini, terus nggak ada yang adopt gitu kan, terus gimana? Ditampung di rumah teman-teman kita yang bisa nampung. Oh, dari volunteer itu pasti namanya juga volunteer, mereka pasti juga. Soalnya ada temanku YouTuber juga, dia bagi-bagi makanan kucing ke pasar-pasar loh. Iya banyak. Dan kita juga ini kok kak, kita juga malahan ada kegiatan buat food container. Oh. Nah, kita tuh ngerasa kalau misalnya nih kita ngasih makanan, itu kan kadang makanannya tersisa, itu sayang. Nah kita langsung berinisiatif bikin food container. Nah Pus, itu ditaruh. Kamu ke bawah aja Pus.
Dia gesek-gesek mulu. Terus nggak di bawah ya, nggak usah dikurung. Taruh bawah ya, nggak usah dikurung. Nah, Oh nggak mau dia. Tahu dia pas gue suruh mau ke bawah dia nggak mau dia langsung ya, kurang ajar kan. Pinter dia. Ya jadi ada food yang tadi itu ya. Itu Iya. per kapan? Udah lama sih Kak, sekitar 2 bulanan. Tapi rutin? 3 bulanan. Iya, jadi itu Kak, itu kan tempat makanan. Jadi siapapun bisa masukin makanan di situ. Jadi kita sediakan kayak tempat. Posisi di mana aja? Posisinya untuk saat ini baru 2 sih Kak yang terrealisasi. Nah sekarang tuh kita ada proses sekitar 14 food container yang akan kita taruh di beberapa titik yang memang banyak populasi kucing liarnya gitu. Ada sih temanku YouTuber tuh dia bagi-bagi Sembako. enggak makanan kucing. Di Bangun Reksa juga ada loh. Bapak-bapak aku pernah lihat mas-mas naik motor, dia kasih makan tuh kucing-kucing di depan sampah itu. Sepanjang jalan gang itu lagi. Aku pernah lihat dia 2-3 kali. Aku tahu itu, dia terkenal di dunia perkucingan. Oh iya. Aku sebut namanya. Mas-mas boleh? ya? Oh, boleh, Iya. boleh dong, boleh. Namanya Pak Nurul. Dia Gojek dan sering ngasih makan. Coba tanya deh, benar nggak Bangun Reksa? Karena aku pernah berapa kali dapetin dia pakai motor di atas. Boleh tuh Mas. Dia langsung- Jadikan narasumber tuh selanjutnya keren. Soalnya Bapak itu emang aktif banget dia buat street feeding gitu. Jadi aku liatin dia taruh makanan situ. Aku pas pergi berangkat ngeliat. Ya puji Tuhan lah masih ada yang care seperti itu ya kan. Itu baru yang terlihat. Masih Karena banyak orang yang ini kan. Kalau udah punya peliharaan pasti beda kok. Kadang kayak aku pun makan enak gitu kan, ada peliharaan di rumah kadang mikir. "Wih." Kayak kemarin mamaku sempat nanya kan, punya anjing banyak gitu kan, maksudnya kasih makannya gimana? Jangan nunggu sisa makanan lah mah. Beli aja kepala ayam gitu loh. Iya. Jadi ada pendetaku, anjingnya tuh lebih dari 12 apa lebih dari 15 dia pelihara anjing. Dia cuma beli kepala ayam aja. Betul, iya. Di pasar dia rebus, dia simpan kulkas. Setiap mau masak dia tinggal rebus lagi sebentar, campur sama nasi. Dia kalau kasih makan 1 baskom gede. Iya Kak, jadi memang Maksudnya daripada tulang-tulang bekas gitu-gitu kan, mending kepala ayam itu lebih oke lah. Tulang itu tambahan lah. Iya, kalau kepala kan dia lebih lunak juga tulangnya. Jadi gua suruh mama gua seperti itu sih ngomong kemarin. Aku ada langganan sih Kak, nanti aku kasih tahu lah. Wih. Tapi kadang-kadang di pasar dikasih murah loh. Iya. Mama aku dikasih murah. Ini terbuka. Berapa? Aduh nggak ingat aku, tapi dikasih murah. Iya sih, sekitar. Aku nggak tahu harganya sih, tapi dia dikasih murah. Jadi ngambil berapa dikasih lebih Banyak. pokoknya iya. Jadi, Kalau langganan pasti akan dikasih lebih. Jadi bilang mending kayak gitu lah daripada makanan bekas kan kita. Maksudnya sedikit juga gitu. Kalau kepala ayam cuma berapa sih paling? Iya. Dia mau minum juga kayaknya. Nggak mungkin lah ya kan. Enggak, aku tuh takut ininya dia gesek-gesekin lukanya kan. Nanti kebuka lagi Buka ya. lagi, ya aku masukin di Ya dalamnya. boleh masukin dulu. Om tuh gesek-gesek terus. Masuk. Dia masukin gue minum. Jangan gesek-gesek. Ya, aduh. Maklum udah gede badan. Jadi susah kemana-mana. Jadi sudah sadar ya Gerakannya naik berat terbatas, badan ya. iya. Tenang kok sama, gue juga naik berat badan gue selama Wih. corona naik ini. naik berat badan tuh pertanda bahagia loh Pak. Jadi perut buncit nggak apa-apa gitu. Lu awas ya cowok lu perut six pack gue omelin nanti ya. Gue ketemu cowok lu six pack gue omelin. Ceris gak suka six pack loh. Ceris sukanya yang buncit. Ya kalau six-pack lebih baik lagi gitu loh. Gimana sih? Yang buncit bagus, tapi lebih bagus lagi six-pack. Didengar lu kamu. Dia nggak nonton ya, aku lupa ngomong. Oh nanti kan, nanti nggak usah di sini. Bener-bener nggak ada di sini dia. Enggak. Udah 10 aja yang nonton, hai. Wih, disuruh ikat rambutku. Ya udah nanti aku ikat ya guys. Oh udah sana nggak, kalau sini kelihatan tetap face-mu iya. Iya makanya lihat nontonnya di YouTube aja. Ini jangan kan dari di sini. samping begini, kalau di sini jelas. Iya, pipinya Jelas, pokoknya tambah gede-gede kelihatan semua jelas. Ini bulunya terbangan ya. Iya, ini juga nempel-nempel aduh. Nah, jadi apa sampai hari ini itu udah sejak kapan ya? Balikpapan Animal Care. Nah, aku tuh kan pelupa Kak. Ini tuh sekitar 6 bulanan sih sudah jalan kita. Baru 6 bulan. Karena dulu emang nggak kepikiran bakal kayak gini juga ya kan? Iya, benar. 6 bulanan ya? Kurang, Betul. masa sih 6 bulanan? Iya, 6 bulanan. Kayaknya. Kok kayaknya Kakak lebih tahu deh. Enggak, kan waktu set follow langsung lihat. Oh. Iya, pokoknya sekitar 6 bulanan ya. Jadi kalian harus follow guys. Jadi kalau ketemu di jalanan Ingat bisa saya. langsung ingat. Ya ini foundernya. Founder. Niatnya buat nolong ya, tolong.
nanti diajak makan foundernya. Gak apa-apa sih, aku juga terima. Kan yang penting kan diajak makan, ya gitu. apa-apa. Ya. Tapi bawa ini ya. Iya, bawa kucing lah. Oke, jadi sekarang totalnya yang lagi di mana? Apa tadi namanya sih? Lupa lagi gue. Foster, ya, di adopsi. foster. Yang di foster sekarang? Di foster itu sekarang ada 1, sama aku Dogi 1. Dogi 1 sama kamu? Iya, 1, 2. Aduh banyak sih kak, aku nggak terlalu. Ada berapa? Kira-kira ya? Sekitar 5-an lah. Sekitar 5-an ya, yang masih di foster berarti ya? Iya, belum diadop kan belum. berarti? Kalau diadop lumayan banyak. Sudah banyak ya lumayan? Iya, banyak apa pokoknya. Yang mana tuh anjingnya itu juga mau tuh mana? Yang mana? Yang kriwel-kriwel aku bilangnya itu. Cuma itu anjing itu pasti dicari. Enggak, itu pasti dicari. Pasti. Mungkin. Ya. Makanya kalau gua update nanti baru 2 hari datang pemiliknya diambil lagi. Udah sayang ya padahal. Makanya ya udahlah. Pasti salah lihat anjing emang anjing jenis tertentu kan emang bukan anjing-anjing luar gitu. Nggak enak nyebutnya kalau kita pakai bahasa yang satu itu. Jadi kalau bahasa yang sopan itu domestic dog. Domestic dog. Ya, itu kan bahasa Inggris. Untuk anjing kampung. Anjing kampung. Nah itu nggak enak nyebutnya kan anjing kampung. Bukan ngan. Nggak ada angnya ya. Iya. Ya jadi planningnya Cherry sih ya mudah-mudahan nih pemerintah juga bisa tahu lah ya karena tapi emang lagi pusing sih ya karena si corona itu sih ya yang diurusin. Males aku gibahin corona. Sama, nggak penting ya. Biar yang di atas dia mikir. Ya, maksudnya sekarang tim sudah ada sekitar 20 sama volunteer itu ya. Betul. Planningnya nih buat Cherry nih ke depannya nih ada impian apa lagi yang harus dicapai? Banyak banget kak. Wih, sebutin. Tapi aku sebutin satu aja yang jadi mimpi aku dan teman-temanku ya. Oke, jadi sama-sama nih ya. Oke. Ya, jadi kita tuh pengen buka shelter. Oke, buka shelter. Iya, kenapa buka shelter? Karena keadaan yang kita laluin sekarang itu memang setiap kita mau mau rescue kucing, selalu kita bermasalah dengan dokter. Oke. Karena kan nggak semua orang tuh mau bisa nerima kondisi kucing yang mungkin cacat. Betul. Mungkin dia banyak kelainan yang bikin fisiknya kurang cantik, ya kan? Nah, itu memang dibutuhkan orang-orang yang tulus lah. Oke. Ya kan? Nah, itu susah dan jadi, jarang bisa impian shelter tuh gimana sih bayangan itu kayak ini kan pet shop itu kan beda ya? Beda. Kalau ini memang penampungan khusus untuk anjing telantar. Nah, di situ jadi nanti ada orang yang standby untuk ngurusin makannya dia, perawatannya dia, terus nyelam mungkin kandangnya gitu ya. Iya, betul. Itu penting banget masalah lingkungan. Oh, kayak di luar negeri. Betul banget. Jadi kalau ketika anak kita pengen pelihara anjing, dia tinggal ke sana, ke shelter gitu kan. Nah, gitu konsepnya. Terus dia pilih ini lantai 1, lantai 2 gitu kan, dia pilih. Gitu ya? Betul, gitu. Yang kayak di luar negeri tuh benar-benar pernah lihat. Sebenarnya di Kalimantan udah ada. Kalimantan, Balikpapan? Di Balikpapan tuh belum ada. Makanya itu impian kita sih. Nah, impianku tuh kan mungkin nggak cuma aku yang bermimpi begitu kan. Ada beberapa komunitas lain mungkin yang punya pemikiran yang sama. Nah, mungkin mereka duluan. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan ada. Betul. Karena kan untuk umum jadinya kan. Betul kak. Malahan semakin misalnya kan Balikpapan ini luas ya kan. Kalau misalnya ada 1, 2 atau 3 shelter malahan lebih bagus. Jadinya kan nasibnya para stray cat dan stray dog ini benar-benar inilah ada yang nampung jadinya ya. Dan benar-benar terjamin. Aku pernah nonton filmnya apa itu. Jadi dia emang anaknya pengen anjing tinggal kesana tinggal nyari. Iya. Kalau di Amerika dan di luar negeri lainnya yang aku nggak pernah kesana, tapi aku sering nonton aja sih. Sama kan aku juga nonton. Nah mereka kan emang kalau misalnya mau doggy selalu mindsetnya adopt. Iya, adopt. Jarang banget kan mereka beli. Betul. Iya kan, mereka lebih mikirnya adopt atau enggak cari anjing jalanan. Nah, kalau adopt itu berarti kita nggak keluar biaya ya? Enggak sih. Enggak ya, misalnya kamu nanti jadi buka shelter nih, terus anak gua pengen punya anjing nih, beli anjing kan 5 jutaan, 6 jutaan nih. Iya, betul. Kita ke shelter, kita lihat pilihannya mana dia suka. Misalnya dia suka anjing ini, tinggal bawa aja. Bawa aja. Dan itu anjing di shelter pasti sudah sudah ada sertifikat itu semua ya. Apa sih? Vaksin apa semua itu ya biasanya. Nah, kalau kita sih rencananya nanti kalau punya shelter pengennya setiap anjing yang keluar tuh udah disteril dan divaksin. Steril tuh penting banget, Kak. Kenapa? Oh, supaya tidak makin banyak ya? Overpopulasi. Betul. Kenapa banyak anjing dan kucing liar? Itu karena overpopulasi, Kak. Gitu. Ya. Patut dipertanyakan juga nanti ya kalau semakin banyak anaknya. Bapaknya kurang ajar. Betul, steril. Harus disteril. Iya, harus.
Wajib. Dan itu memang bagus untuk kesehatan hewan. Bagus juga ya. Yakin tuh? Apa tuh? Yakin tuh hewan sehat tuh tetap nggak masalah ya? Udah nanya pasti sama dokter lah ya. Oh iya pastinya. Udah tahu lah ya. Kalau gue di steril mah pusing kok. Ada gitu ya manusia di steril ya? Ada lah. Oke lah, itulah tentang Balikpapan Animal Care-nya. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan teman-teman dapat manfaatnya dan bisa segera berdonasi tentunya. Karena ini impiannya besar nih. Mana tahu dari dana donasi yang terdapat malah bisa buka shelter. Bih, keren banget itu. Amin. Keren. Ya itu kan pengennya ya kan. Pengennya sih banyak juga yang kontribusikan. Berapapun nominalnya, berapa apapun yang dikontribusikan, didonasikan. It's okay. Itu nggak masalah, kita terbuka banget sih. Nah, nanti aku tanya ya. Jadi buat teman-teman nanti yang mau donasi nanti yang penting follow dulu Instagramnya. Nanti DM aja ya di situ ya kan. Ya, Kak, donasi nggak harus datang kan, nanti dijemput malah. Wih, bisa. Kalau udah ada kandang 10 mau donasi? Wih, dengan senang hati. Nah, jemput tuh, sewa mobil. Ya itulah dari Animal Care. Oke, terakhir nih. Apa tuh? Jadi sampai hari ini kita udah berteman 5 tahun ada. Dari aku kurus sampai aku begini kan. Berapa kira-kira? Iya, dari dia kurus, bener dia kurus banget dulu. 42 kilo guys. Dulu kurus banget asli. Sampai dia beli suplemen buat gemukin badan. Bukan gemukin badan doang, ninggiin badan. Oh, sama ninggiin. Kok jadi inget kan? Nah, dia itu dulu ya. Banget, Ternyata berhasil loh. Gue promo. Enggak. Ini berhasil karena makan tidur juga kan? Enggak ya, itu iklan lagi. Oke, jadi kita kalau nggak salah 5 tahunan kayaknya lebih lah pokoknya. Aku masih di. Zaman aku SMA, aku tuh sekarang 7 tahun lebih Kak. Iya, 7 tahun ya. Iya masih sekolah ya waktu itu ya. Masih SMA, masih unyu-unyu, suka gini. Aduh, hai. Oh iya benar. Ya kan? Pokoknya udah lama banget lah. Iya. Sudah ini. Oh belum ada. Apa tuh? Oh belum Kak, belum. Paham langsung. Langsung bunyiin. Langsung paham. Belum ada. Cerdas. Ini kupikir. Karena umur segitu apalagi ya, umur segini kan apalagi gitu. Kalau yang ditanyain bukan itu. Nanti banyak yang komen nih. Kapan? Ya kalau aku sih, kalau nggak Sabtu ya Minggu lah. Itu mah klasik. Coba lu tanya gua. Kapan? Tanggal 21 Desember 2021. Wih, udah pasti banget. Iya kan aku nanti juga jawabannya gitu kok. Bandung gua tadi kalau nggak Sabtu Minggu apaan itu? Klasik mah. Sekarang kalau ada nanya gua jawabnya seperti itu. 21? Tanggal 21 Desember 2021. 21 12 21. Tapi calonnya belum ada. Kamu kenapa ungkit? Nih, yang penting ngomong aja. Yang penting ngomong aja. Pokoknya 21 12 21. Jangan ada yang itu target sebenarnya. Itu target namanya. Jangan sampai ada yang acara di tanggal itu. Aku pasti nggak datang dan aku pasti nggak nge-MC. Pokoknya yang jomblo langsung aja. Yang pengen cepet nikah langsung aja. Udah ditentuin tuh tanggalnya. Tanggal 21 12 21. Keren tuh. Iya. Walaupun harinya bukan hari Sabtu Minggu. Itu hari Selasa itu jatuhnya. Lo bagus dong kalau itu kan jam-jam produktif kan. Iya. Sengaja biar banyak yang nggak datang. Iya. Makanannya bisa banyak-banyak. Astaga ini nikah gimana? Ya intinya sih gitu. Jadi Ceris belum ya? Masih menunggu. Iya, masih menunggu waktu yang tepat gitu sih. Bukan menunggu jodoh yang tepat, enggak, sudah ada. Kalau aku mah sudah ada. Ngomong hadap sana loh. Aku sudah ada. Gitu dong ngomongnya. Yakin. Oh, sudah ada dan mudah-mudahan lah ya. Yang pasti jangan tanggal 21. Bro, jangan tanggal 21, Bro. Kenapa? Gue nggak bisa nge-MC-in. Kan gue juga lagi nikah. Oh iya. Kan gue MC-nya kan? Gue kan bisa 21 November gitu kan. Oh ya boleh. Yang penting 21 Desember jangan. 21 Desember 2021 jangan. Udah promosiin diri sendiri nih. Gue udah full di situ. Ada yang pakai job MC nggak bisa. Gue dibayar mahal pun nggak bisa. Karena gue nikah di hari itu. Walaupun nggak ada jodohnya. Gak usah disebutin lagi dong. Yaudah. Luar biasa ya. Ceris, thank you banget sudah hadir di sini. Iya Kak. Ya mudah-mudahan Balikpapan Animal Care-nya makin terus berkembang. Harapan terbesar emang kita harus punya shelter ya. Betul. Di kota Balikpapan ini. Siapapun itu ya, nggak harus dari Balikpapan Animal Care. Kalau misalnya nanti dari komunitas lain atau mungkin ada yang pribadi yang bersedia mau ngasih tempatnya, Ceris yang kelola, why not? Kita udah ada tanah tapi Kak.
Terus Sudah ada tanahnya. sudah ada? Sudah ada. Ada yang dengan besar hati mau memberikan lahannya. Tinggal pembangunannya berarti? Iya. Konsepnya belum ada? Gambar Konsepnya apa? Belum ada. Kan kita juga butuh izin nggak? Izin itu memang yang lagi kita mau urus. Oh, izinnya dulu? Izin Konsepnya dulu belum ada? Belum Nanti buat ngasih izinnya gimana? Loh, kalau ini konsepnya maksudnya bangunannya kayak gimana gitu ya. Kalau konsepnya sih sebenarnya nggak ini sih Kak. Ya pasti sih nggak bakal yang Nggak gimana-gimana ya, terlalu- karena standarnya nggak terlalu shelter rumit. gimana. Cuma Yang izin penting nih. izin dulu. Izinnya Izinnya maksudnya? itu maksudnya izin komunitasnya kita. Jadi kan kita ini belum ada izinnya memang. Oke. Jadi masih sekedar komunitas yang baru kita bangun awal. Nanti kalau ada izin dapat biaya jadinya, jadi nggak dikasih izin. Oh gitu. Masuk anggaran nanti. Iya. Nggak Kolek gratis siapa? lagi. Nggak apa-apa, kita tanya nanti wali kota kita siapa ya kan. Mudah-mudahan dimasukin. Ya pokoknya itu besar harapan kita seperti itu ya. Dan gue setuju banget, gue dukung banget tuh kalau emang shelter itu nanti bisa ada di kota Balikpapan terutama. Siapapun itu yang ada di kota Balikpapan, bisa lihat kamera kan. Ini buat thumbnail tadi sebenarnya gini. Oh gitu ya. Jadi siapapun nanti yang di Balikpapan, mudah-mudahan ini bisa tercapai impiannya, bisa ada shelter di Balikpapan. Betul. Binatang, Amin. binatang ya kucing, anjing, Ya. Kura-kura. Kalau binatang yang dilindungi pastinya kita akan balikin pasti kan ya. Balikin, iya. Betul. Ya mudah-mudahan bisa tercapai semua dan tanah sudah ada, tinggal nunggu izinnya. Siapapun yang bergerak di bidang itu mohon segera dibantu nanti Please. agar bisa tercapai semua. Kita juga kok semua yang senang ya kan. Kita ngeliat hanya telantar pinggir jalan ditabrak-tabrakin kan. Iya betul. Kasian juga ya. Bukan hanya kasian juga, toh nggak ada yang ngangkat bangkainya. Iya pasti. Kena orang juga lain kecelakaan malah. Nginjak kan, membahayakan banyak orang. membahayakan banyak orang juga. Nah, itu dia. Ya, oke Ceris, thank you banget sudah hadir di sini. Iya sama-sama. Selaku founder dari Balikpapan Animal Care. Dan mudah-mudahan semua tercapai. Sukses terus buat Ceris. Untuk nurunin berat badan juga semoga sukses. Amin. Amin. Amin Kak. Berarti udah lagi deket lagi mau nikah dia. Ini kayaknya gaunnya nggak muat. Oke Ceris, thank you banget sudah hadir di sini. Jangan kapok kalau diundang-undang lagi ya. Iya. Nanti sampai ada bahas-bahas lagi kita. Sip. Kita bersama-sama. Mungkin nanti pas aku datang next time udah ada shelter kali ya. Amin. Amin. Oke, Iya. thank you banget. Sampai ketemu lagi. Siap. Bye-bye. Yang di sini juga bye bye.